Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini air anget ya ada ya? Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita dengan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di rumah yang paling dicintai olehnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat yang paling dicintai olehnya menjadikan sebab dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan, kita hadiahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wa sallam, yang mana perintah salawat ayatnya turun persis di dalam bulan Sya'ban. Mudah-mudahan di dalam bulan Sya'ban ini adalah bulan yang memang kita isi setiap menitnya, bahkan kalau mampu setiap detiknya, untuk kita hembuskan nafas kita dalam keadaan selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wa sallam. Kumaha sadayana daramang? Sehat? Bapak-bapak sehat? Suaranya terdengar jelas. Bapak-bapak dengar jelas? Asal tadi yang jawab salam seetiknya, apa kurang jelas gitu? Jelas tapi semuanya jelas. Hebat, can dijelaskan geus jelas. Ya, jawab salam itu pahalanya besar. Jangan sampai kita kalau diucapkan salam, kalau ada yang mengucapkan salam kita nggak jawab. Nggak harus kedengeran, nggak harus kedengeran sama saya yang ngucapin salam atau yang di depan atau yang di sampingnya, tapi minimal jangan diam. Karena ketinggalan pahala besar. Dan menjawab salam itu kalau kita buka di dalam hukum fikihnya kondisional. Hukum menjawab salam. Arti kondisional terkadang dia bisa menjadi hukumnya fardu kifayah. Bisa juga hukumnya jadi fardu ain, ngelihat keadaan. Kalau kita lagi sendiri kemudian ada yang mengucapkan salam kepada kita, hukumnya fardu ain, wajib dijawab. Karena Nabi mengatakan khamsun min haqqil muslim ala muslim raddut tahiyyah. 5 hak kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Salah satunya menjawab salam. Nah, kewajiban ini jadi ain atau jadi individual saat dia lagi dalam kondisi sendiri. Ibu-ibu pulang dari pasar tiba-tiba ketemu sama ibu-ibu yang lain, ngucapin salam, assalamualaikum. Nah, dia sendiri jawabnya jadi wajib fardu ain. Tapi kalau lagi dalam halayak seperti ini, itu hukumnya fardu kifayah. Dan kita semua udah paham apa maksud fardu ain dan apa maksud fardu kifayah. Dan kita ketahui di dalam fardu kifayah itu hukumnya dilakukan oleh sebagian orang walaupun hanya satu dari kalangan muslim yang baligh akil, yang lain gugur dari kewajiban. Artinya kalau tadi yang jawab salam saya cuma satu orang, yang lain udah gugur dari kewajiban, gak masalah. Cuman saya yang dapat pahala hanya yang jawab. Rugi kita. Di dalam Sya'ban ini pahala juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dimuliakan berada di tengah-tengah rumahnya. Kalau kita tidak meraih banyak kebaikan-kebaikan, maka sangat disayangkan. Maka dari itu insya Allah ke depannya siapapun nanti yang ngucapin salam, usahakan untuk dijawab agar meraih pahala itu. Jangan ketinggalan pahala sama orang lain. Nah, karena kita nggak tahu ridha Allah itu terletak di mana.
Kita nggak pernah sadar dan kita nggak pernah bisa menelaah secara spesifik di mana letaknya ridho Allah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, Innallaha khaba'a salas an salas. Allah menyembunyikan 3 perkaranya di dalam 3 perkara. Salah satu daripada 3 perkara itu, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam setiap perkara yang baik. Entah itu baiknya sifat yang besar atau baiknya yang mungkin kadang tidak terlihat kasat mata manusia, seperti membersihkan lapisan pisang yang ada di tengah jalan, dia buang pada tempatnya. Kadang nggak sebagian orang mau membuangnya atau tidak ngeh dengan perkara itu. Tapi Nabi mengingatkan kepada kita, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun kebaikan itu antalqa akhaka biwajhin talik. Walaupun kebaikan itu hanya ketika kalian berjumpa dengan saudara semuslim kalian, dalam keadaan wajah tersenyum. Nah, senyum itu jangan ditinggalkan. Lebih-lebih kepada saudara semuslim, karena bisa jadi senyum itu ketika kita amalkan karena niat ingin menjalankan sunnah Nabi, Allah lihat isi hati kita dan Allah lihat perbuatan kita, di situ bisa terjadi letak ridhonya Allah Subhanahu. Kalau Allah sudah ridho, masyikamahu, gak ada yang lebih nikmat daripada itu. Karena kita setiap beramal yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, salam ini udah hampir mungkin kita lihat realitanya. Ya mudah-mudahan jamaah di sini tidak termasuk, tapi kebanyakan kadang kita lihat orang udah kehilangan tentang salam ini. Dan bahkan orang hanya mengucapkan salam kepada yang dia kenal saja. Yang dia nggak kenal, dia nggak ngucapin salam. Apa betul atau tidak? Kalau kita nggak kenal sama orang muslim, nggak ada tuh say helloan lagi, nggak ada. Jangankan salam, say hello aja enggak. Padahal sunnah. Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam riwayat, beliau sepeninggalan Nabi SAW, hampir setiap hari beliau keliling pasar Ukaz yang ada di dekat Masjid Nabawi. Beliau keliling pasar bukan untuk berbelanja, bukan untuk beliau shopping, tapi hanya ingin menyebarkan salam, hanya ingin mengucapkan salam kepada siapa orang yang beliau temui, sebagai suatu hal yang sangat agung dalam ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hikmah atau tujuan inti daripada kita menjawab salam atau mengucapkan salam, tujuannya agar kita saling bisa mencintai karena Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, beliau bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian semua nggak bakal pernah bisa masuk surga kecuali ketika kalian beriman kepada Allah. Nah, iman itu adalah sebuah rasa dan keyakinan di dalam hati yang sifatnya abstrak. Apa tandanya kita beriman atau tidak kepada Allah? Harus ada tandanya. Apa tandanya? Kata Nabi, walan tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan pernah bisa sempurna imannya kepada Allah kecuali ketika kalian bisa saling mencintai karena Allah. Banyak hari ini kita hidup di lingkungan yang banyak orang-orang sekeliling kita mengatakan cinta kepada kita, atau kita banyak mengungkapkan cinta kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Tapi betulkah cinta itu karena Allah? Atau mungkin cinta itu hanya sebatas kita berbisnis dengannya, cinta karena bisnis. Anak-anak muda sekarang cinta karena game, apalagi cinta karena dia satu alma mater, satu pekerjaan. Cinta karena gue tetangga baru dia, biar selalu dapat keamanan dari dia, saya cinta sama dia. Apakah seperti itu cinta kita selama ini? Ya, kebanyakan seperti itu karena yang lain. Nah, cinta karena Allah itu berat. Apa salah satu tanda kita saling mencintai karena Allah? Tanda paling ringannya kata para ulama, di belakang mereka kita tidak pernah luput mendoakan mereka. Nah, selama ini yang kita katakan cinta kepada mereka-mereka yang ada di sekeliling kita, pernahkah kita mendoakan mereka di belakang mereka atau di dalam ketidaktahuan mereka? Kalau pernah, insya Allah cintanya karena Allah. Yang kedua, cinta karena Allah ini saat dia melakukan satu kesalahan,
kita tidak segan-segan mengingatkannya. Dan kita tidak takut-takut untuk mengingatkan dia dan mengembalikan dia ke dalam jalan yang lebih baik. Itu arti cinta karena Allah. Nah, pertanyaannya, kita sudah seperti itu atau belum? Jawabannya ya belum, karena sulit. Karena sulit mau dapat cinta kayak gitu. Maka Nabi tahu sulit untuk saling mencintai karena Allah, dan bahayanya orang yang ketika di dunia cinta bukan karena Allah, maka dia akan saling bermusuhan nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu." Yang namanya persahabatan di muka bumi ini atas nama cinta, persahabatan atas nama cinta selain Allah maksud saya, persahabatan atas nama bisnis, persahabatan atas nama jabatan, persahabatan atas nama apapun, kata Allah nanti akan jadi musuh di hari kiamat. Kecuali persahabatan yang di dunia diikat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah suatu hal yang urgent harus kita ingat kembali tentang bab salam. Karena Nabi mengatakan cara kalian supaya bisa cinta satu sama lain karena Allah, Nabi berpesan, "Awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhum tahabbabtum?" Maukah kalian aku ajarkan satu perkara yang kalau kalian amalkan satu perkara ini, maka Allah akan menumbuhkan dalam hati kalian rasa cinta satu sama lain. Apa itu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Maka beliau menjawab, "Absus salama bainakum." Tebarkan keselamatan di antara kalian. Dan menebar keselamatan itu diawali dengan doa. Karena kita nggak bisa beramal baik kecuali izin dari Allah, kecuali taufik daripada Allah. Kalau kita nggak minta kepada Allah supaya kita bisa menjadi sebab tersebarnya kebaikan, kita nggak bisa melakukan kebaikan itu. Karena kita semua yakin hakikat kebaikan yang telah kita lakukan adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengucapkan salam adalah awal dari menyebar kebaikan di antara kita. Dan kalau kita menelaah kembali beberapa hari yang lalu, kita telah melewati bulan yang diagungkan oleh Allah, namanya Rajab. Kita tahu di dalam bulan Rajab ada momentum Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Dan Nabi SAW di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita yakini bertemu dengan Allah tanpa tempat dan waktu. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Tapi di dalam track record pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi ketika beliau bertemu dengan Allah, pendidikan yang beliau selama di kota Mekah dapati dan beliau ketahui, ucapan-ucapan yang paling agung adalah kalimat-kalimat at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah. Yang Nabi tahu kalimat yang paling mulia, yang paling agung pada saat itu adalah kalimat yang tadi. Penghormatan, keselamatan, kebaikan, keberkahan hanya milik Allah. Maka beliau sampaikan itu pertama kali berjumpa dengan Allah. Tapi Allah ajarkan suatu kalimat yang agung kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, "Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh." Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad, kalau baru bertemu dengan siapapun, atau engkau ingin mengucapkan kalimat yang paling mulia dan paling agung, yaitu adalah salam. Allah mengajarkan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Maka tidak betul kalau ada orang bilang salam itu adat istiadat orang Arab. Orang Arab gak kenal salam. Yang menyebarkan salam dan mengajarkan salam adalah Tuhannya orang Arab dan Tuhannya orang selain Arab, yaitu Allah Subhanahu. Maka kalimat salam gak bisa diganti dengan perkara apapun. Good morning diganti dengan perkara yang lain. Ini zaman sekarang kita ngelihat realitanya banyak sekali ucapan-ucapan salam digantilah. Karena mereka ingin memisahkan antara Nabi Muhammad SAW dengan umatnya dengan mengistilahkan salam budaya Arab. Budaya Arab nggak ada. Nggak ada budaya Arab salam. Salam itu dapat Nabi Muhammad dari Allah dalam malam Isra Mi'raj. Itu sejarah fakta dalam Sahihul Bukhari. Dan kita disuruh mengingat kejadian track record itu di dalam sholat kita. Baik sholat 5 waktu atau sholat sunnah. Karena kita di dalam qu'ud akhir atau di dalam duduk terakhir dalam sholat, kita disuruh baca tasyahud.
Dan dalam bacaan tasyahud kita disuruh mengingat track record yang Allah ajarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan berkat salam itulah kita subuh hari ini bisa berkumpul di Masjid Hidayah. Pada berkat salam itulah kita hari ini bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun. Dan ada perkara yang sangat luar biasa yang kalau kita coba telaah lebih dalam, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, bertemu dengan zat yang paling didambakan dan dicintai oleh setiap makhluk-makhluknya. Pertemuan yang sangat luar biasa dan diilustrasikan oleh para ulama-ulama ahli tasawuf. Coba kalian bayangkan bagaimana besarnya cinta baginda Nabi Muhammad. Mereka mengatakan kita sebagai manusia walillahil masalul a'la, kalau kita sedang melaksanakan pertemuan dengan orang yang paling kita cintai, contoh pernikahan berlangsung di dalam kehidupan kita. Setelah akad nikah, resepsi diadakan, apa yang paling kita nanti-nantikan? Ketika kita saling mencintai satu sama lain dengan pasangan, pertemuan di malam hari antara kita dengan pasangan kita. Itu yang paling kita dambakan. Dan ketika waktu itu datang, adakah kita ingat dengan orang lain? Gak mungkin. Utang sama tukang catering aja mungkin lupa. Di malam itu adalah malam yang nikmat, karena kita yang hanya kita ingat antara kita dengan pasangan kita. Kita nggak ingat yang lain, bahkan kita terlupakan dengan hal yang lain. Kenapa? Karena saking nikmatnya perjumpaan antara kekasih yang kita saling cintai. Betul atau tidak? Tapi bayangkan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Nggak ada lagi di atas Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang paling dicintai, zat yang sangat luar biasa. Ketika beliau merasakan lezatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di malam itu, beliau tidak melupakan kita. Beliau tidak lupa dengan kita. Dan ketika dapat salam dari Allah, beliau enggak jawabnya assalamu alayya, enggak. Padahal yang benar di dalam kalimat bahasa Arab harusnya beliau minta keselamatan untuk dirinya. Tapi kita lihat track recordnya yang terjadi di dalam tahiyat yang kita baca, dan itu yang diucapkan oleh Nabi, yang Nabi ucapkan malah assalamu alaina. Assalamu, Nabi tidak lupa dengan kita. Alaina, ya Allah berikan keselamatan bagi kami, termasuk umat-umat baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad minta salam itu untuk setiap umat-umatnya. Dan tidak hanya untuk umatnya, beliau mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadika Siapa ibadika sholihin? Makhluk Allah yang lain selain manusia. Ada malaikat Jibril yang dari awal nemenin beliau ke Masjidil Aqsa sampai naik ke Sidratul Muntaha. Di situ beliau berpisah dengan malaikat Jibril. Ada malaikat-malaikat yang lain, ada makhluk-makhluk Allah dari bangsa jin juga yang saleh yang masuk Islam. Ada lagi orang-orang. Nabi Muhammad tidak melupakan daripada makhluk Allah. Wajar beliau dijadikan simbol oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tapi inilah salam yang harus kita hari ini amalkan dalam keseharian kita. Sebarkan keselamatan itu. Dan subhanallah, ceramah pertama kali atau orasi yang Nabi SAW sampaikan, bahasa kita ceramah kepresidenan pertama kali, saat Nabi sampai di kota Madinah. Setelah beliau hijrah dari kota Mekah dalam gangguan yang begitu sangat dahsyat, bahkan sampai puncak Nabi ingin dibunuh, bukan oleh orang lain, oleh saudaranya sendiri, oleh pamannya sendiri, oleh keluarga besarnya sendiri. Nabi Muhammad hijrah. Sesampainya beliau mengalami intimidasi yang begitu sangat dahsyat, yang begitu hampir merenggut nyawanya. Beliau merasakan kesusahan yang luar biasa. Apa yang pertama kali beliau sampaikan ke penduduk Madinah, yang di dalamnya ada orang-orang Yahudi yang berkomplot dengan orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh beliau? Apa justru yang beliau sampaikan? Beliau sampaikan dakwahnya pertama kali, ayuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam, atau kama qala al habib sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali beliau sampaikan kepada penduduk Madinah saat itu tidak dengan ucapan wahai orang muslim, enggak. Beliau enggak bilang ayuhal muslim, ayuhal mu'min, enggak.
Tapi beliau pakai kalimat ayuhan nas, wahai segenap manusia, siapapun manusianya. Mau dia muslim, non muslim, karena di situ ada orang Yahudi. Karena di situ ada orang yang non muslim. Mendengarkan ceramah beliau, bahkan yang meriwayatkan hadis ini adalah ketuanya orang Yahudi yang masuk Islam. Namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ketika pertama kali melihat Nabi menginjakkan kakinya di kota Madinah, beliau melihat wajahnya yang penuh dengan sinar yang begitu sangat menawan. Apa katanya? Wallahi innahu laisa biwajhin kadzab. Demi Allah, wajah yang aku lihat hari ini bukanlah wajah pendusta yang disebarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, bukan wajah pendusta yang diiming-iming oleh orang-orang Yahudi. Beliau mengatakan, apalagi setelah aku mendengar khutbahnya yang pertama kali tentang mengingatkan segenap manusia, ayo tebarkan keselamatan. Afsus salam, kata Rasulullah. Tebarkan keselamatan. Seakan-akan Nabi berbicara hari ini kepada 2 miliar muslim yang hari ini ada. Kemana mereka? Sudahkah mereka menebarkan keselamatan itu? Jangan jauh-jauh, tapi untuk diri sendiri udah belum? Tebarkan keselamatan itu dengan jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Tebarkan keselamatan itu jangan sampai lalai kepada Al-Quran. Tebarkan keselamatan itu dengan ambil bagian daripada sholawat kepada Nabi Muhammad. Beri keselamatan kepada dirimu, jangan sampai ngambil hak orang lain. Tapi justru kita mungkin selama ini lupa untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Sholat jamaah mungkin masih sering tinggal. Sholat 5 waktu mungkin akan masih selalu ada terlambatnya. Bacaan Al-Quran entah sudah sampai di mana. Mungkin udah jarang lagi kita membaca Al-Quran. Banyak hari ini orang lebih banyak membaca status-status WA, status-status sosial media. Tapi siapa yang membuka Al-Quran? Siapa hari ini yang menyelamatkan dirinya untuk tidak terbenamnya matahari? Kecuali minimal 10 ayat Al-Quran telah dia baca. Karena Nabi mengatakan, man qara'a 10 ayatin minal Qur'an lam yughtab minal ghafilin. Orang yang membaca sehari 10 ayat dari Al-Quran, maka dia tidak terhitung orang-orang yang lalai. Tapi siapa di antara kita yang setiap harinya tidak ketinggalan baca Al-Quran? Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ayuhal muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, poin yang saya ingin sampaikan, pentingnya kita menebarkan keselamatan diawali dengan ngucapin salam. Jadi punya anak atau kita sebagai orang tua harus ada kecemburuan yang sangat besar tentang agama saat kita melihat anak-anak kita masuk rumah nggak ngucapin salam. Tegur mereka dengan kasih sayang. Tegur mereka dengan lemah lembut. Tegur mereka kalau masuk rumah nggak ngucapin salam. Tapi Habib gimana mau negor? Saya aja sering lupa masuk rumah ngucapin salam. Nah, maka berubah. Jadilah orang yang mencontohkan kebaikan kepada keluarga. Karena keharmonisan rumah tangga itu tidak terletak di dalam finansial, tidak terletak di saat rumah kita gedong. Kebahagiaan rumah tangga yang kita harap-harapkan dengan istilah sakinah, mawaddah, warahmah itu nggak bisa diraih hanya dengan banyak uang, nggak bisa diraih hanya dengan kita punya rumah gedong, tidak bisa diraih hanya dengan kita punya jabatan yang tinggi. Tidakkah kita ingat di dalam akad pernikahan kita, ketika ingin berlangsung akad nikah itu, sang qari atau yang menyampaikan nasihat pernikahan mengingatkan kepada kita, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, yang maknanya kita nggak bakal dapat yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah kecuali harus kita mulai dengan ayat-ayat. Apa arti ayat? Arti ayat secara global adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi makna yang lain tentang ayat adalah setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran yang kalau kita membaca ayat-ayat itu terhitung taqarruban ilallah. Artinya gak bakal menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah kecuali ketika satu sama lain di dalam keluarga itu saling membantu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mendekatkan diri kepada Allah salah satunya sebagai orang tua yang doanya mustajab, tebarkan keselamatan kepada anak-anak dengan mendoakan mereka setiap masuk rumah. Jangan sampai masuk rumah lupa kita nggak ngucapin salam. Masya Allah, tabarakallah. Kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang sangat baik di dalam menerapkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wa sallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
mudah-mudahan dari ceramah yang singkat tadi tentang salam, kita mudah-mudahan pulang dari masjid ini selalu menjadi orang-orang yang menebarkan salam, yang memulai mengucapkan salam dan selalu menjawab salam dari lisan siapapun. Karena saya pribadi pernah bertemu dengan beberapa orang yang hanya berbeda tentang masalah furu'iyah, tapi dia udah gak mau jawab salam kita. Ajib. Min hada. Dia hanya berbeda sama kita dalam beberapa furu'. Mungkin dia sholatnya nggak pakai kunut, saya sholatnya pakai kunut, tapi sampai pada derajat kita ngucapin salam dia nggak jawab. Na'udzubillah min dzalik. Maha kadzadzin. Kita nggak pernah belajar agama Islam seperti itu, karena di dalam riwayat yang sahih dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya sampaikan, namanya Abdullah bin Salam. Dia mengatakan, semenjak aku masuk Islam sampai aku melihat Nabi Muhammad meninggal, tidak aku lihat wajahnya illa tabassuma, kecuali senyum. Kecuali beliau ramah. Mahadzin abus. Agama nggak ngajarin kita jadi orang yang cemberut kepada orang lain. Tidak berarti kita orang yang paling beragama, berarti kita yang paling cuek kepada sesama muslim. Lah, agama nggak mengajarkan kita cuek sama orang lain. Agama mengajarkan kita untuk menebarkan keselamatan. Jawab salam. Jangan sampai nggak dijawab salam, karena di dalamnya ada keberkahan. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan, siapa orang yang menjawab salam, man raddas salam, barang siapa yang menjawab salam, bertepatan dengan malaikat-malaikat Allah menjawab salam, terkhusus waktu subuh. Ini waktu subuh ini dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, yata'aqabunal malaikatul lail bin nahar. Waktu pergantian malaikat malam ke malaikat siang. Itu waktu pergantiannya di waktu subuh ini. Jadi Allah turunkan malaikat-malaikatnya di waktu subuh ini untuk mereka menjaga muka bumi ini sampai nanti asar. Ba'dal asar, pergantian malaikat malam. Itu pergantiannya seluruh dunia, malaikat itu di waktu subuh ini. Makanya para aslafun salihun, khususnya Al-Ba'alawi, mereka mengajarkan kepada murid-muridnya atau kepada para keturunan-keturunannya, disunahkan salaman itu ba'da subuh satu sama lain. Karena berharap malaikat yang sedang bergantian itu ikut salaman juga. Karena orang yang sudah berjabat tangan dengan malaikat, walaupun dia tidak merasa, maka tandanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raqqa qalbuh, hatinya akan sangat lembut dan tidaklah dia mendengar nasihat kecuali air mata akan selalu mengacer di dalam matanya. Itu tanda orang yang pernah bersalaman dengan malaikat walaupun dia nggak sadar, walaupun dia nggak tahu. Ya alhamdulillah nggak tahu. Kalau dia tahu kabur dia ngeliat malaikat, karena gede banget malaikat itu. Tapi Nabi mengibaratkan kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya di waktu subuh. Dan tidaklah dalam riwayat yang tadi saya ingin sampaikan, orang menjawab salam berbarengan dengan malaikat itu menjawab salam, kecuali orang itu dicatat orang-orang yang akan beruntung dunia akhirat. Jika pakai amin, jawab salam pula. Next time insya Allah. Kemudian kalau kita ngedengar ada salam, dan anehnya lagi kalau selagi di sosial media nih, orang pelit banget ngucapin salam. Jarang sekali sekarang. Alhamdulillah sekarang ada stiker yang sudah membuat lah Assalamualaikum tuh komplit. Assalamualaikum tinggal kirim stiker. Alhamdulillah. Sebelum ada stiker-stiker tuh, biasanya ngucapin salam ASS. Naon ASS? Dengar sih naon ASS tuh. Ini enggak? Askum, naon askum? Itu enggak ada. Dalam tekstual bahasa Arab boleh menyingkat kata-kata bahasa Arab kalau dia tidak menghilangkan arti inti di dalam bahasa Arab itu. Seperti basmalah, singkatan dari bismillahirrahmanirrahim, no problem. Atau hamdalah, singkatan daripada alhamdulillah, is okay. Tapi enggak ada salam itu disingkat jadi askum. Kata naon eta? Askum, ASS. Dan yang lebih aneh, saya kalau dapat orang ASS atau dapat chat askum, masih memaklumi lah, mungkin dia lupa, mungkin dia nggak sadar, atau dia orang muslim yang belum belajar dan lain sebagainya. Kalau agama yang lain ada salam, ada om santi om dan lain sebagainya. Yang saya aneh kalau dia ngechat cuman huruf P. Naon P? Oh agama sih gana itu. P naon? Ya Allah, pelit sekali dengan doa. Tinggal ngechat assalamualaikum, walaupun itu adalah tulisan. Tapi para ulama sepakat Alkitab yang namanya tulisan itu adalah perwakilan apa yang ada di dalam lidah, dan apa yang diucapkan oleh lidah adalah perwakilan di dalam hati. Jadi apa yang kita tulis sama kayak kita bicara.
ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dicatat pahala oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tolong sebarkanlah salam ini minimal kepada orang terdekat kita dulu, dari sanak famili kita, dari keluarga-keluarga terdekat. Dan tujuan kita mengucapkan salam tadi satu, kalau kita sudah mengucapkan salam kepada mereka, kita berkomitmen kepada Allah, ya Allah, aku akan menebarkan keselamatan sama dia sehingga lidahku nggak berhak untuk mengungkapkan aib-aib dia. Lidahku nggak boleh lagi mengungkapkan aib-aib dia. Lidahku nggak boleh lagi menggunjing dia di belakang dia, nggak boleh lagi. Karena ketika kita mengucapkan salam, kita menjalin komitmen dengan Allah. Ya Allah, beri dia keselamatan. Jangan bilang salam sama orang, tapi di belakang gunjingin. Bohong salam kita. Apakah kita nggak sadar? Setiap kita sholat, yang menjadi rukun terakhir dalam sholat kita apa? Salam. Islam mengajarkan tebarkan keselamatan. Bahkan di salam dalam sholat kita diajarkan. Assalamualaikum. Tebarkan keselamatan oleh orang-orang yang di kananmu. Tebarkan keselamatan oleh orang-orang yang di kirimu. Kalau kanan kirimu merasa terselamat, maka engkau pun akan menyelamatkan orang yang di depanmu. Lebih-lebih yang di belakangmu. Karena orang yang terlihat setengah-setengah aja engkau selamatkan, apalagi yang jelas terlihat di depanmu. Kau akan tebarkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan insyaAllah kita menjadi pelaku ngucapin salam dan pelaku yang menebarkan salam dan selalu menjawab salam insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Itu bukan judul materi kita, tapi itu yang saya bahas karena mudah-mudahan itu penting dan kadang kita sering lupa, dan tadi terlihat cara jawab salamnya tidak kompak. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi saya secara pribadi dan umumnya bagi semua para hadirin wal hadirat. Adapun apa yang saya sampaikan ternyata realitanya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kalian adalah pelaku menjawab salam, kalian adalah pelaku orang yang selalu mengucapkan salam. Alhamdulillah, gak usah tersinggung dengan apa yang kita dengar. Karena biasanya orang yang dengar ceramah saya kesinggung, pulang meninggal. Pulangnya meninggal langsung. Nah, bukan karena dia kesinggung ya, tapi karena udah ajalnya. Masa gara-gara jawab saya? Enggak. Tapi kita minimal kalau nggak dengar nasihat, ternyata hati kita agak kesindir atau kesinggung, ketahuilah badanmu kalau terkena luka dikasih betadin memang perih. Maka yakinlah dan ketahuilah dalam hati kita memang ada penyakit itu. Nah, menjadi lebih baik. Tidak ada salahnya untuk kita jadi lebih baik. Bahkan kalau kita pelaku kebaikan itu, teruslah tingkatkan kebaikan kita, karena akan semakin diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apakah cukup apa lanjut? Tadi mukadimah tadi. Tadi bab salam mukadimah. Saya nggak mau bahas itu tadi, tapi itu penting dibahas. Lanjut apa cukup? Sampai jam berapa? Sampai jam 8 jam apa? Waduh, ini saya Masya Allah. Lanjut cukup. Sampai jam berapa di sini biasanya, Pak Ustaz? Sampai jam 6. Berarti setengah jam deh, onte 20 menit deh. Hah? Sampai ke duha. Siap sampai duha? Bapak doang yang siap sama ibu. Yang lain nggak jawab dengan kompak. Siap sampai duha? Saya nggak siap. Balik. Ada pengajian lain kita jam 8. Intinya yang saya ingin bahas pada durasi yang sangat singkat ini, yang paling penting jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Sungguh rugi orang-orang yang meninggalkan majelis ilmu. Karena dengan ilmu lah kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena dengan ilmu lah kita bisa sadar kita dalam keadaan salah atau tidak salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukup ambil kabar gembira dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wa sallam. Nabi bersabda, man yuridillah bihi khair yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya. Man ini umum sifatnya. Mau dia kecil, besar, laki, perempuan, miskin, kaya, orang pejabat atau non pejabat, mau dia dalam keadaan lagi sehat atau kurang sehat, siapapun, man, tandanya, barometer ukurannya, versi Nabi Muhammad SAW, kalau dia sedang diinginkan kebaikan oleh Allah, itu tandanya bukan hanya dikasih uang. Oh, kalau kita lagi banyak rezeki, oh Allah lagi sayang sama saya nih. Omset saya lagi gede nih, oh Allah lagi sayang sama ya. Berprasangka seperti itu bagus. Tapi yang namanya tentang finansial, orang non muslim pun dapat hal yang sama. Orang yang nggak pernah sujud kepada Allah pun rezekinya besar.
Dan kalau kita ngelihat di sosial media hari ini, siapa yang followersnya paling banyak? Orang yang belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa jadi patokan sebagai seorang hamba menilai kebaikan yang datang dari Allah, dari rezeki yang datang, atau dari uang yang datang, atau daripada popularitas yang tinggi. Dan tidak menunjukkan sebaliknya. Oh, kalau saya sehari makannya cuma nasi sama garam, Allah lagi benci. Enggak juga. Kalau saya hari ini kerja, usaha-usaha, omsetnya kecil atau bahkan nggak dapat, Allah lagi benci. Enggak juga. Barometer ukuran tidak terletak di dalam dua keadaan tadi, tapi Nabi mengajarkan dan memberitahu kepada kita, kalau engkau pengen tahu Allah sedang menginginkan kebaikan atau tidak, ketika langkah kakimu dimudahkan untuk memahami agamanya. Kalau kita langkah kakinya selalu datang ke tempat-tempat majelis, selalu datang ke tempat-tempat penuntut ilmu, maka ketahuilah Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita dalam 1 bulan sibuk, kerja, 1 minggu sibuk nggak bisa, 1 hari bilangnya sama istri saya nggak bisa ngaji, kerjaan saya banyak. Jangan-jangan bukan dia nggak bisa dan dia nggak mau, memang Allah nggak inginkan kebaikan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Islam nggak pernah melarang untuk orang mencari nafkah, nggak pernah. Islam bahkan menganjurkan, Islam bahkan mengajarkan kita untuk mencari dunia seakan-akan kita hidup selamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Carilah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupakan bagianmu daripada dunia. Jangan lupakan, ambil. Famshu fi manakibiha. Tapi Allah bilang, berjalanlah di dalam rutenya. Ambillah dunia secukupnya. Dunia yang untuk membekali engkau di dalam beribadah kepada Allah. Carilah dunia agar engkau ketika cari dunia dari jam 7 sampai jam setengah 12 agar sholat zuhurmu khusyuk. Carilah dunia setelah sholat zuhur agar asarmu khusyuk. Pulang dari kerjaan setelah engkau kelelahan mencari dunia dan engkau mungkin tidak mendapatkan untung atau mendapatkan untung, mintalah ketenangan itu dari Allah dalam sholat maghrib. Setelah itu mulailah untuk memulai malammu dalam keadaan aman, dalam keadaan yang baik. Minta doa kepada Allah dalam sholat isya. Dan ketika engkau ingin mencari rezeki di esok harinya dalam keadaan yang lebih baik, mulailah minta doa kepada Allah di waktu subuh. Itu adalah ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita kerja sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah, itu bukan yang Allah inginkan. Itu bukanlah ajaran daripada Islam. Karena kita kalau melihat secara tekstual dalam Al-Quran, yang namanya rezeki itu dijamin gak sama Allah? Jawab dengan kompak, yang namanya rezeki dijamin gak sama Allah? Dijamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah setiap yang melangkah atau yang berjalan di muka bumi ini baik dengan kaki atau dengan perutnya seperti ular, kecuali Allah telah tanggung semua rezeki mereka. Janji Allah dalam Al-Quran. Tapi pernah nggak dengar ayat yang menjamin setiap di antara kita dapat hidayah? Ada nggak jaminan hidayah? Nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, innaka tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hidayah itu prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada jaminan bagi setiap hamba. Uniknya, yang gemar mencari rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, mereka mengatakan ikhtiar bagian dari perintah Allah. Leres, bagus, ucapanmu benar. Dan itu tidak salah. Tapi yang sangat aneh, perkara yang sudah dijamin oleh Allah engkau ikhtiarkan mati-matian. Tapi perkara yang tidak dijamin oleh Allah, nyantai-nyantai aja. Engkewe hidayah menungguan umur 50 tahun. Engkewe hidayah menungguan orang diketok hatina ku Gusti Allah. Kewe ngaji mah da menang hidayah. Ajib. Bab rezeki dijamin di teangan. Dengan gercep menghabiskan sekian tahun umurnya mencari sesuatu yang udah dijamin oleh Allah. Dan dia mengatasnamakan ini perintah Allah. Betul, leres itu perintah Allah. Iqilha wa tawakkal. Kita ngidupin sebab dulu, menghidupkan sebab, ikhtiar, baru tawakal sama Allah. Betul ajaran Islam. Tapi Nabi Muhammad pun mengajarkan untuk ikhtiar, mencari hidayah berupa nuntut ilmu tadi. Karena alal asab sangat disayangkan, kata para ulama, ada sebagian orang muslimin yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, tapi di dalam hatinya enggak tumbuh hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam hatinya tidak ada rasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alal asam. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, man jawaza arba'ina sanah, barang siapa yang umurnya lewat 40 tahun wa khairuhu lam yaglib syarruh, dan kebaikannya tidak lebih banyak daripada kejelekannya, falyatajahhaz ilan nar, persiapkan dirimu masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan vonis dari Nabi. Bukan Nabi menjamin orang itu pasti masuk neraka, enggak. Tapi Nabi mengingatkan, hai engkau, kalau udah sadar, engkau umur 40 tahun, enggak banyak kebaikan, kenapa enggak mempersiapkan bekal? Kenapa enggak kembali kepada Allah? Neraka itu enggak enak, kata Nabi Muhammad. Neraka itu sakit, neraka itu pedih. Bahkan di dalam Al-Quran Allah gambarkan tentang neraka, salah satu sifat azab neraka yang paling ringan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Paling ringannya siksa api neraka itu kita punya kulit dalam keadaan sadar saat itu dikulitin sampai kita dalam keadaan kesakitan. Setelah kulit kita habis, ditumbuhkan kulit yang baru dan terus diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan tuh. Bayangkan luar biasa banget sakitnya di sana. Gak usah jauh-jauh ngebayangin neraka yang kita nggak pernah tahu. Sok weta rokok matiin pakai kulit kita, atau api kita taruh tangan kita di api dunia yang ada di kompor itu. Dan semalam dikabarkan meninggal orang Pertamina berapa orang tuh? Nggak mudah, sakit sampai menyebabkan kematian tuh api tuh. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang mati syahid dan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak nikmat neraka itu. Tapi nggak sedikit orang-orang yang dia umurnya 40 tahun tapi lalai. Nah kita mau tahu, Bib, umur saya ini umur 40 tahun, saya ini lebih banyak kebaikan atau keburukan? Gimana cara ngitungnya? Mudah aja. Cara ngitungnya kita pengen tahu kebaikan atau keburukan, dalam satu hari berapa jam yang kita miliki? Berapa jam? Ada yang lebih punya waktu dari 24 jam? Kayak ada. Semua kita sama. Waktunya dikasih oleh Allah, mau dia miskin, non miskin, alim, gak alim, orang murid atau guru, ustadz atau bukan, kiai atau bukan, siapapun mereka waktunya sama. Dikasih modalnya dalam satu hari oleh Allah 24 jam. Kepotong sama tidur semalam. Berapa jam tidur? 8 jam. Ada yang tidurnya 6 jam? 8 jam paling normal ya. Alhamdulillah. Menurut kedokteran apa? Atau ilmu dokter mengatakan tidur yang paling normal untuk kesehatan tubuh adalah tidur yang memakan waktu 6-8 jam. Dan itu dibenarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai seorang ulama yang sangat membidangi sebagian besar ilmu Islam, bahkan hampir seluruh ilmu. Beliau mengatakan memang kesehatan tubuh itu sehari normalnya tidur 8 jam atau 6 jam. Artinya sepertiga waktu kita kepake dalam satu hari untuk tidur. Berarti orang yang hari ini umurnya 60 tahun, kalau sehari tidurnya 8 jam, maka sepertiga dari 60 tahun, 20 tahun dipakai sare hungkul tah. Bener nggak? Yang umurnya 40 tahun, sepertiganya mungkin 8 tahun atau 9 tahun dipakai hanya buat tidur. Yang umurnya 40 tahun dipakai buat tidur doang, belum kepotong masa kecil, belum kepotong masa main, belum dalam 24 jam itu setelah 8 jam dipakai buat tidur, 6 jam dipakai buat tidur, belum dipakai makan. Siapa yang makannya di sini 3 menit? Nggak ada. Paling cepat kita makan 5 menit, 10 menit. Belum kalau kita sambil ngobrolnya. Berapa waktu kemudian kita habiskan macet di jalan, dipakai buat kerja, dipakai kemudian nonton televisi, dipakai nonton sinetron. Sehari buat Allah berapa? Sholat 5 waktu berapa menit? Hah? Berapa menit? 5 menit. Saya rada kurang percaya sholat 5 menit ya. Karena biasanya kita sholat itu pakai ayat favorit, inna atau inna kulhu. Kecuali berjamaah, imamnya rada panjang. Alhamdulillah. Ya kan? Kita kan enggak. Kalau sholat kita pakai, kalau sholat sendiri pakai ayat favorit. Kalau sholat berjamaah, khususnya tarawih, neangan imam nanu gancang. Mana imam nanu gancang ya? Itu kan kita. Oke lah, husnudzon, saya berbaik sangka setiap kita sholat dalam satu hari 10 menit. Taruhlah kita sholat 10 menit. Artinya dikali 5, hanya 50 menit dari 24 jam untuk Allah. 23 jamnya kemana? Kalau nggak dipakai buat modal ngaji tuh sebagian waktu kita, rugi kita. Bayangkan, artinya kita sangat sadar 40 tahun yang kekurangan kebaikan itu adalah kita yang hadir saat ini. Adalah kita yang mungkin dalam kehidupan kita sangat sekali kekurangan.
maka pentingnya menghadiri ilmu. Kenapa? Karena menghadiri majelis ilmu, kata Nabi Muhammad dalam satu riwayat, itu lebih baik dari sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Hadir sesaat nih. Bapak bukan sesaat dari tadi, ibu udah hampir mau 1 jam kita duduk di sini. Ini sesaat aja. Duduk sebentar, dengerin, paham nggak paham, Nabi nggak bilang harus paham. Dia duduk. Julusuhu fil majlis lahza. Duduknya dia di masjid, di dalam majelis ilmu sesaat aja. Baru sesaat. Itu khairun, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nabi nggak bilang sama, tapi lebih baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik, bukan sama dengan 1000 bulan, enggak, lebih baik dari 1000 bulan. Bisa 1001, bisa 1002, bisa 1003, bisa 2000, bisa 3000, bisa 4000. Ini Nabi mengatakan hal yang sama. Hadir dalam majelis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Sok ngacung pernah sholat 1000 rakaat? Pernah sholat 1000 rakaat? Tadi saya katakan kita sholat wajib aja masih kadang belang betong, masih kadang kekurangan. Sekalinya sholat sangat buru-buru, pengen sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Dan tidak hanya di situ, kata Nabi, lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah. Tasyi', maaf kalimatnya bukan menghadiri. Khairun min alfi tasyi'il janazah. Tasyi' dengan menghadiri beda. Kalau hadir itu hadir sholat jenazah, itu hadir. Tapi kalau tasyi' mempersiapkan segalanya, memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan, itu tasyi'. Dalam bahasa Arab itu artinya tasyi'il janazah. Hadir dalam majelis ilmu lebih baik daripada 1000 jenazah yang kita lakukan kewajiban-kewajibannya. Pernah memandikan jenazah? Boro-boro pensiun orang meninggali mayit. Betul nggak? Mengkafani mereka, tengah arti ilmunya. Ini ilmu yang jarang nih kita pelajari. Mudah-mudahan Masjid Al-Hidayah ada program belajar atau mengajarkan tentang memandikan jenazah. Insya Allah kita pengen bikin program itu karena udah banyak orang kehilangan. Rata-rata yang mandiin udah orang-orang yang maaf kadang nggak tahu ilmunya, sembarangan aja serahin mandi jenazah. Ya Allah, kita dengar kabar-kabar tentang yang mandi-mandiin jenazah sekarang udah Masya Allah, sunnah nabinya hilang, gimana cara mandiin jenazah yang sesuai nabinya hilang. Ini kan penting untuk kita pelajarin, tapi ilmu yang jarang mau dipelajari semua orang. Padahal penting nih. Ini ilmu penting, kita khususnya harus belajar nih. Minimal ada satu anak kita yang paham ilmu agama, yang paham tentang memandikan jenazah, biar kita meninggal benar-benar dihormatin sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Saya nggak bahas tentang pahala mandikan, saya nggak bahas pahala tentang jenazah mengkafani, pahala kita nguburin aja. Biasanya kita ikut nguburin lah. Itu menghadiri kuburan, menghadiri jenazah untuk dikuburkan. Itu pahalanya kata Nabi qiratain. Dia dapat pahala 2 qirat. Kalau dia nyolatin plus nguburin dapat pahala 2 qirat. Apa itu qirat ya Rasulullah? Pahala seperti gunung Uhud gedenya nanti di hari kiamat. Berhatom tah gunung Uhud, sokwe timbang. Gunung Uhud yang ada di Madinah, mudah-mudahan yang belum pernah berangkat umrah segera berangkat. Yang belum pernah berangkat haji insyaallah segera terpanggil haji dan sampai ke Mekah Madinah. Saya cekap pakai amin nabung jaina. Nah, nabungnya pakai amin dulu insyaallah. Nah, kita lihat gunung Uhud itu besar sekali. Bayangkan lebih baik daripada mentasyi' jenazah. Jangankan mentasyi' satu gunung Uhud aja tadi kali 1000 tuh. Hadir dalam majelis ilmu sesaat pahalanya lebih daripada itu semua. Gak sampai di situ, lebih baik daripada 1000 kali ngejenguk orang sakit. Pernah ngejenguk orang sakit? Sampai 1000 kali itu rumah sakit Cibabat, kali-kali datangin satu-satu kamarnya. Pernah nggak tuh? Masya Allah, sangat susah. Apalagi menjenguk orang sakit di adat istiadat kita orang Indonesia ini nggak kayak di Arab Saudi atau di Yaman atau di luar negeri. Kalau orang luar negeri ngejenguk orang sakit udah labas tahur insyaallah Allah yashfik Allah yu'tilakal afiyah siha afiyah tam. Kalau ada istiadat kita jenguk orang sakit kudu bawa teng-tengan. Benar nggak? Bawa jeruk, bawa apel, bawa buah-buahan. Bayangkan 1000 jalmi tah. Beraha duitnya tah. Kadang kalau mau hadir tangan kosong kan gak enak. Ketika kita datang jenguk orang sakit tangan kosong, akhirnya dia lagi diinfus, kita tanya, kamu sakit apa? Apa yang kamu rasa? Gak ada yang saya rasa-rasa, gak ada rasa manis buah yang kamu bawa. Katanya. Ini nyinggung-nyinggung gitu dia. Sulit, maksudnya mau dapat pahala menjenguk orang sakit itu sulit. Lebih-lebih kemarin kasus-kasus COVID yang kita semua tahu, gak semua orang bisa bertemu. Pahala mau dapat jenguk orang sakit itu sulit, padahal besar. Pahala ngejenguk orang sakit itu
besar. Next kita bahas tentang pahala jenguk orang sakit sebagai hak sesama muslim. Tapi pahalanya besar. Saya katakan orang yang menjenguk orang sakit melalui hadis Nabi, doanya mustajab. Ada orang sakit yang kita tahu, kita datang. Selagi perjalanan kita menuju orang sakit itu, doa kita mustajab. Bukan hanya doa orang yang sakit itu, doa kitanya mustajab. Bayangkan hadir dalam majelis ilmu lebih baik daripada 1000 kali menjenguk orang sakit. Intinya ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam kajian yang singkat ini saya menghimbau, ayo kita kembali kepada Allah melalui majelis-majelis ilmu. Penuhi majelis-majelis ilmu. Datangi, jangan hanya sebulan sekali. Tapi kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa seminggu sekali, okelah sebulan sekali. Kalau sebulan sekali juga masih sulit, minimal khutbah Jumat tong tunduh. Minimal itu, karena itu kajian khutbah Jumat tuh disampaikan mau'izah, khususnya bagi kaum laki-laki ini, disampaikan nasihat, disampaikan ceramah. Ini ya Allah, udah mah nggak pernah ngaji mingguan, bulanan nggak pernah hadir, sekali khutbah Jumat masuk ke masjidnya pas qomat, di luar ngerokok. Ajib. Mana ya? Iraha orang kedek ngaji nah, itu kesempatan ngaji kita saat itu. Minimal kalau juga nggak bisa karena kita statusnya mungkin perempuan atau mungkin statusnya kita lagi nggak mampu untuk sholat Jumat, minimal jadikan teman duduk kita di dalam sosial media mendengerin ceramah. Jadi manfaat HP teh. Jangan isi HP teh sambal ado unggul. Isi HP teh para rugu no komen aja lagunya. Nggak, kita pakai karena teman duduk kita nih. Dan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dilihat agama temannya apa. Teman kita ini sekarang bukan hanya orang yang kelihatan nyata face to face atau manusia yang offline, tapi online adalah teman duduk kita. Siapa yang kita follow? Siapa yang kita subrek? Coba orang Sunda malah subscribe. Subrek. Siapa yang kita subrek, siapa yang kita follow, siapa yang kita ikuti, itu adalah teman duduk kita dalam keseharian. Apa yang kita baca, berita apa yang kita baca, itu semuanya akan menjadi hisab di hari kiamat. Jangan salah, faman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa orang yang timbangan kebaikannya ringan, nah jadi HP ini ringan di tangan, tapi bisa jadi berat di yaumul kiamat. Bisa jadi ringan di tangannya, berat kebaikannya di hari kiamat. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Tapi kalau HP yang ringan di tangan ini berat keburukannya di hari kiamat, faman khaffat mawazinu, yang timbangannya itu kebaikannya ringan, dilemparkan ke dalam neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Hisab bagi orang-orang 2015 sampai nanti sebelum hari kiamat kayaknya. Sampai sebelum hari kiamat kayaknya hisab yang paling lama itu dalam tubuh kita adalah jempol. Bagi orang akhir zaman nih. Karena tiap hari scroll sampai bawah, jempol nak ada ya. Ngetik-ngetik gitu kan. Apa yang dia buka. Iya, hisab itu. Jangan dikira enggak. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira aku menciptakan kalian di muka bumi ini hanya untuk sia-sia? Main HP kerjaan. Kerjaannya setiap malam harusnya bermunajat kepada Allah, harusnya kita kosongkan waktu untuk istirahat. Wa ja'alna laila libasa. Waktu malam itu Allah sengajakan tutup supaya kita tidurnya tenang. Wa ja'alna nahara ma'asya, dijadikan siang harinya untuk mencari kebutuhan kehidupan kita, tapi dibalik jadi kali lawar. Puting ngabu-gadang. Ini saya berbicara bukan hanya ke bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin tidak menjadi pelaku, tapi ibu bapak punya anak, punya putri, punya putra, tanggung jawab kalian. Jangan tidur dengan santainya tapi nggak memperingati anak untuk dia tidak begadang malam dengan handphonenya, karena anak akan menjadi tanggung jawab kita di hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap di antara kita itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan handphone, hati-hati dengan tempat duduk kita, dan yang paling penting jangan putus ngaji. Jangan putus ngaji. Paham nomor 2. Ya, saya paham memang kita ini kadang nggak mau ngaji karena kita tahu kita punya penyakit barho, bubar, cingho, cicingge. Nah, itu jangan khawatir. Islam nggak pernah menilai atau Islam nggak pernah mengatakan syarat ngaji kudu EQ tinggi, tara. Islam nggak pernah ngajarin gitu. Allah nggak pernah mewajibkan di dalam surat Al-Hujarat. Nabi Muhammad tidak pernah menyampaikan di dalam hadis-hadis yang ngaji EQ ente kudu gede ente. Tapi yang Nabi ajarkan dan yang Al-Quran ajarkan dalam surat Al-Hujarat tentang syarat ngaji cuma satu, fokus mendengarkan dengan baik. Karena kalau engkau fokus mendengarkan dengan baik, Allah akan berikan hidayah. Fabashshir ibadiyalladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Cukup ngadangukeun, cukup fokus menyimak, paham teu paham nomor 2. Ngerti nomor 2, nu penting ngaji heula diuk.
insya Allah dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga nanti pelajarin tentang adab-adab ngajinya seperti apa dan lain sebagainya. Karena kalau lihat realita banyak juga yang ngaji tapi makin banyak gak ngamalin ilmunya, tapi makin banyak yang rusak juga. Bukan karena pengajiannya yang salah sampai disuruh berhenti ibu-ibu ngaji, lain, tapi karena adab yang di dalam majelisnya gak dipakai. Syarat-syarat ngajinya nggak benar-benar dipraktekkan di dalam pengajian itu, nggak diterapkan aplikasinya, sehingga kita nggak mendapatkan buah yang sangat baik. Boga HP iPhone tapi nggak tahu cara pakainya, ya sudah, pakainya cuma bisa selfie doang, pakainya cuma bisa nyimpan foto doang. Dia nggak tahu ternyata bisa WhatsAppan, dia nggak tahu ternyata bisa Instagraman. Sama orang ngaji tapi nggak tahu gimana cara beramalnya, dia nggak dapat apa-apa, cuma pulang bawa berkat. Pulang dia taunya cuma ngaji, pokoknya ngaji guys gitu. Tapi dia nggak tahu dalam pengajian itu ada aplikasi adab, ada aplikasi tasmi', ada aplikasi kekoneksian hati kepada Allah. Itu harus dipelajari. Insyaallah judul kajian kita berikutnya akan kita pelajari adab-adab dalam ngaji dan bagaimana cara kita keluar dari pengajian dalam keadaan orang yang lebih baik lagi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa 'alal khairil khair wa anahum 'alaih wa waffiqna Allahumma lil khairi wa anahum 'alaih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang Engkau terima, wa rizqan tayyiban, dan rezeki yang baik, wa na'udzubika min ilmin la yanfa', lindungi kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dan daripada hati yang tak pernah takut kepadamu, wa min qalbin la yakhsha', dan hati yang tak pernah khusyuk, dan lindungi kami wa min du'ain la yustajabu laha, daripada doa yang tidak diijabah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduk wa nabiyyuk Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam wa ibadukas salihun. Ya Allah, kami meminta kepadamu dengan apa yang diminta oleh manusia terbaikmu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam, dan setiap permintaan orang-orang soleh lainnya. Ya Allah, jadikan kami pelaku orang yang menebarkan salam, muliakan selalu lidah kami mengucapkan salam, mengawali salam dan selalu menjawab salam, dan tebarkanlah keselamatan kepada diri kami, sanak pemilik kami, keluarga kami, tetangga kami, seluruh umat muslimin, dan jadikan berkat perkumpulan kami pada subuh hari ini menjelang pagi. Ya Allah, jadikan sebab musabab Engkau angkat gempa di Turki, di Suria, dan lindungi saudara kami di Palestina dan setiap saudara-saudara kami yang ada di Indonesia. Lindungi mereka, beri mereka kesejahteraan, berikan kami di negeri kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Karimu ya Rahman, bi rahmatika wa judika ya akramal akramin, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. Kesimpulan ceramah saya dari awal sampai akhir, yang pertama, jadilah pelaku menebarkan keselamatan, yaitu dengan mengawali mengucap salam. Yang kedua, manfaatkan sisa nafas yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini dengan selalu menghadiri majelis ilmu, tuntutlah ilmu, jangan kemudian meninggalkan majelis ilmu. Yang ketiga, jaga juga adab di dalam majelis ilmu. Minimal adab yang pertama kali kita ketahui hari ini, kalau ngaji dangukeun, tong sampai enggak mendengarkan, fokus. Insya Allah 3 poin tadi bisa kita bawa pulang. Yang keempat tadi saya nggak sampaikan, bentar lagi kita akan masuk di malam nisfu Sya'ban, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di malam itu berapa banyak Allah merubah nasib manusia. Jadi kita ini nasibnya akan dinilai sama Allah sepanjang tahun kemarin dan akan mulai ditentukan tahun yang akan datang. Nasib kita itu ditentukan oleh Allah, dikasih dari Lauhil Mahfuz kepada malaikat-malaikatnya di malam nisfu Sya'ban. Ini tanggal 8 Maret kalau tidak salah akan terjadinya malam nisfu Sya'ban itu. Maka dari sekarang ayo kita rubah nasib kita jadi lebih baik lagi dengan 3 hal. Pertama, perbanyak istighfar. Kedua, kalau kita bisa memperbanyak sedekah, ya, mulai dari hal yang paling kecil. Boga 2000 heula we, tapi jangan boga 200.000 nyumbang 2.000 beli-beli. Mana qasamin malil sadaqah, tak pernah kurang kata Nabi yang namanya sedekah, bal yazdad, bertambah dan bertambah. Yang ketiga, salawat sama Nabi Muhammad. Ini 3, jadikan amal untuk kita menyambut malam nisfu Sya'ban. Dan sengaja malam nisfu Sya'ban enggak dirahasiakan oleh Allah,
Tapi malam Lailatul Qadar dirahasiakan agar kita berlomba-lomba, jangan sampai meremehkan. Tapi kalau malam nisfu Sya'ban rahasiakan, kenapa? Karena ini menyangkut nasib. Kalau itu adalah bagian yang kita akan bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, dapat alhamdulillah, enggak dapat salah kita. Tapi nasib ini tentang ketentuan kita. Dan berapa banyak Allah merubah nasib seorang hamba di malam itu dari yang dia ahli neraka jadi ahli surga. Sebaliknya, ahli surga bisa jadi ahli neraka kalau dia bermaksiat di malam itu. Semua dosa kata Nabi Muhammad di malam itu diampunkan oleh Allah kecuali dua. Orang yang masih saling bermusuhan dan orang musyrik. Orang syirik yang menyekutukan Allah enggak bakal diampuni di malam itu. Yang kedua, orang yang masih punya benci sama orang. Artinya, sebelum menjelang nisfu Sya'ban, kalau mampu kita silaturahim, minta maaf sama saudara, sama tetangga. Enggak bisa karena nanti takut dia ingat dosa-dosa kita, minimal dengan bahasa umum. Ucapin assalamualaikum, sampaikan doa lewat WA, lewat status, lewat mana-mana dengan niat untuk jangan sampai ada rasa benci satu sama lain antara kita. Jadi mudah-mudahan insyaallah benci enggak ada, tapi utang telunas, anggar mayar. Utang mah anggar mah mayar, tetap benci jangan. Tapi kalau utang tetap harus dibayar. Nah, nggak bisa nih. Nabi Muhammad nggak mau nyolatin orang yang masih punya utang, kecuali dilunasin dulu, baru disolatin jenazahnya oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau ngaji, saya punya pengajian juga di Masjid Al-Maqam setiap hari Minggu dari jam 8 sampai setengah 11. Sampai setengah 11 ngajinya dua, fikih sama kitab adab. Ini dua hal yang saya kaji di Masjid Al-Maqam di belakang pom bensin Cibabat. Kalau yang mau berkenan ke sana dipersilahkan sambil ngagoe sepeda, sarapan gratis lah insyaallah. Mudah-mudahan yang bisa setiap hari Minggu, nggak ada liburnya. Ramadan kita tetap berjalan, tapi kalau Ramadan sore waktunya. Buka bersama dari jam 4 sampai maghrib. Liburnya paling Muharram 3 kali dah dalam setahun liburnya. Paling lihat di update aja insyaallah, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Hakadha minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat sama-sama. 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 Masyaallah.